Saya alhamdulillah diberi rasa senang kepada ilmu. Sehingga dulu saya, ini hanya untuk menyemangati anak-anak santri, saya jurumiyah hafal, Imriti hafal, Ngizi hafal, Maksud hafal, Mirhatul I'rab hafal, Alfiyah hafal, Jawharul Maknun hafal, Muqudul Juman hafal, Nadhum Waraqat hafal, Durusul Balaghah itu hafal, Tol'atul Awal, Mustalahul Hadis saya hafal. Dan saya, jangan ditepuk tangan, enggak perlu tepuk tangan. Saya hafal. Jadi, meskipun oleh abah saya tidak disuruh ngapalin, tapi saya menghafalkan sendiri. Khirsun, jadi alhamdulillah saya ada khirsunnya. Dari kecil sudah senang khirsun. Saya masih eling niki ngapalaken Nadhum Waraqat 2 hari selesai itu. Nadhum Waraqat itu 2 hari selesai. Durusul Balaghah itu yang diajarkan sekarang itu saya hafal itu. Nasar, bapak saya senang, saya laporan, "Bah, hafal Balaghah." Senang bapak saya itu. Terus hafal Alfiyah. Terus saya di rumah sudah menghafalkan Luqudul Zuman. Ilmul Balaghah 1000 bait fi alfi baitin kan nujumi tazharu wa karyati fahamin huzuharu bikrun mani'un satruha liman dana wa man ata khati'an alal muna zafaftuha liman harihu wa maruha min hudwa. Saya ngapalin itu. Ini untuk mensejarai anak-anak supaya semangat meskipun tidak cerdas, asal terus menerus lama-lama apa? Saya ngapalin Luqudul Zuman itu jalan dari Tanggul itu. Ngerti Tanggul betul? Siar itu loh. Utara SMA itu saya dari Bruk Barat sampai Bruk Timur jalan kalau pagi. Jalan sambil ngapalkan Luqudul Zuman saya selesaikan di pondoknya Syekh Mahmud Cirebon. Selesai di pondok Kawunganten. Di Kawunganten di Kiai Lukman. Saya dari Cirebon liburan tidak pulang, saya ke Kawunganten. Di Kawunganten saya menghafalkan selesai sampai akhir itu di pondok pesantren Kawunganten Luqudul Zuman 1000 bait. Di situ sambil menghafalkan Qawaidul I'rab di situ. Jadi saya ngapalin Qawaidul I'rab setelah hafal Alfiyah, hafal Zuman, sekaligus juga ngapalaken Nadhum Qawaidul Ilal. Idza khurikat lawun ya ba'da fatatin fa aqlihu masar fa akhfar syaraf fawatala. Itu saya ngapalkan di pondoknya Simbah Lukman Kawunganten. Khirsun. Saya ke Sarang itu kalau pagi wiridan Alfiyah dari Qola Muhammadun sampai akhir. Seribu saya wirid pada subuh, saya wirid dari Qola Muhammadun huwa maliki untuk wiridan dalam jangka waktu cukup lama. Masih belum marem saya ingin menghafalkan Awdhuhul Masalik. Saya tulis pakai tangan ngapalkan kitab Awdhuhul Masalik, tapi ini tidak dikabulkan oleh Allah, tidak sampai selesai. Kitab Awdhuhul Masalik zaman dulu kitabnya belum beredar, maka saya tulis pakai tangan dari kitab Tasrih Sarhut Taudhih. Masih belum marem saya menghafalkan Hamishul Fathil Wahhab Manhajut Tulab. Kalau malam sampai jam 3 malam di kamar AF41. Nah ini khirsun. Nah, maka saya minta kepada para santri, syukur yang punya zakat. Tidak zakatlah asal khirsun. Mudah-mudahan difutuh, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika saya menghafalkan Juman, saya nyurati ke sini Mbah Hisam. Bapak saya senang itu. Saya hafal Juman, bapak saya senang. Taunya saya senang. Paman saya Mbah Zabiti diceritani sama Mbah Hisam. Anak itu hafal Juman mati. Anak saya Anam sudah hafal nopo? Luqudul Zuman diceritani. Yang diceritani bukan hanya paman saya Mbah Zabiti itu, banyak Akyas itu. Ada tamu lain. Taunya ya setelah lama tamu cerita kelurin sowan begini abang jenengan. Abangan cerita remen jenengan apal kitab Luqudul Zuman. Jadi zakaun wa hirsun. Para santri saya minta punya hirsun. Punya hirsun. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama-ulama dahulu menika khirsun. Khirsun. Nah, supaya terbangkit rasa khirsun, maka lingkungannya juga lingkungan-lingkungan yang khirsun. Nanti akan menular. Akan menular. Jadi melihat orang yang semangat nanti akan menular. Saya pas mengawali ngaji kitab Allah, saya cerita. Saya beli kitab Tasrih Sarah Taudhih atau Sarah Awdhuhul Masalik ketika saya mondok di Cirebon. Kenapa saya beli Tasrih? Saya masih belum pengalaman buku, belum baca kitab. Ada santri Lirboyo. Saya ingat saja itu.
namanya Nahrawi, dari Grabak Magelang. Orangnya pendek tapi alim itu, masih bujang tapi alim. Akhir-akhir saya dengar itu macannya Lirboyo, namanya Nahrawi. Ikut ngaji Fathul Wahab di Syekh Mahmud, saya ikut nemui, itu cerita Alfiyah itu hafalnya luar biasa. Dia sedikit tasreh, kama fi tasreh. Wah, saya tertarik ingin beli kitab nopo tasreh, saya beli kitab tasreh. Sampai sekarang masih saya simpan kitabnya. Kemarin diminta oleh anak saya yang sedang berrisalah, "Bah, boleh untuk tasreh, bah." Ya, saya punya kitab tasreh. Saya simpan itu beli gara-gara apa? Gara-gara bertemu dengan orang yang sangat hafal isinya kitab nopo tasreh. Itu santri Lirboyo. Mondok di Lirboyo tapi Lirboyo saja. Tapi karena khirsun, sungguh-sungguh, akhir-akhir saya cari-cari dengar siapa itu Nahrawi. Setelah saya di sana, ternyata teman-teman kita yang namanya Nahrawi itu tidak pernah lepas dari kitab. Tidur niku ngeloni nopo? Tidur ngeloni nopo? Kitab. Sampai sekujur tubuhnya pernah diberi cobaan, kena penyakit gudik dari kaki sampai kepala. Itu tidak pulang, tetap ngaji. Akhirnya jadi alim. Jadi sangat alim tuh, santri yang alim namanya Nahrawi. Tapi delalah tidak diberi umur panjang karena kengaliman itu bagi. Kengaliman tidak diberi umur panjang. Saya sangat penasaran tanya-tanya kalau saya ke Magelang. Ini dulu di Magelang Grabak ada orang alim Lirboyo. Anu niku Pak Kiai saya itu dereng bojo ngaten Pak Kiai ngelane nggih sampean bojo ngalim sing kena menen ngaten. Niki Nahrawi, khirsun, masyaallah, khirsun. Tidak ada ulama-ulama besar kecuali memiliki modal khirsun. Modal khirsun. Mbak Isam sendiri itu, bapak saya mondok tidak lama. Kisaran hanya 5 tahun. Tapi bapak saya itu mempeng. Mempeng sekali. Karena bapak saya mondok, pondok ditinggal oleh ayahnya Mbah Zuti. Mbah Zuti wafat, bapak saya mondok, santri entek. Zaman Mbah Zuti konon sampai 1000 santrinya, banyak. Santri habis. Maka bapak saya mondok kesusu, tergesa-gesa karena rasa tanggung jawab melanjutkan pondoknya Mbah Zuti. Mondoknya kesusu. Karena kesusu, mempeng bapak saya. Mempeng. Khirsun Haris. Saya mendapat cerita, Mbah Bisri gurunya itu suka keliling pondok, ngintip santri sing bengi-bengi sing mempeng kali sing mboten mempeng. Nah itu setiap melihat kamarnya abah saya malam-malam masih megang nopo kitab. Maka kalau Mbah Bisri salaman dengan bapak saya, pasti ngendiko zadakallahu himmah, zadakallahu himmah, zadakallahu himmah.